Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sistem Pengendalian Manajemen yang beranggotakan 1. Muhammad Fardan Zulfik, 2. Erika Ritnasari, 3. Rizky Saniati Afifah, 4. Novinda Nurbiatul Eliana, dan 5. Zimi Arifin akan menjelaskan materi tentang Pusat Pertanggungjawaban Pusat Investasi. Baik, langsung ke pembahasan untuk materi yang pertama. Pengertian pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu. Pusat pertanggungjawaban juga merupakan bagian yang paling kompeten untuk menyiapkan anggaran, karena merekalah yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan aktivitas pelayanan masyarakat. Jenis pusat pertanggungjawaban. Pada dasarnya, pusat pertanggungjawaban diciptakan untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Jadi, sasaran dari masing-masing individu dalam pusat pertanggungjawaban harus diusahakan selaras, serasi, dan seimbang untuk mencapai sasaran umum dari organisasi secara keseluruhan. Ada 4 jenis pusat pertanggungjawaban yang didasarkan kepada sifat masukan dalam bentuk biaya dan keluaran, yaitu 1. Pusat pendapatan. Pusat pendapatan ini merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajemen diukur berdasarkan pendapatan dan biaya untuk unitnya sendiri. 2. Pusat pembiayaan. Pusat pembiayaan merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajemen diukur berdasarkan biaya. 3. Pusat laba. Pusat laba ini merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan biaya dan pendapatan. Yang keempat yaitu pusat investasi. Pusat investasi ini adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajemennya diukur berdasarkan pendapatan, biaya, dan investasi. Materi selanjutnya yaitu pengertian pusat pertanggungjawaban atau pusat investasi. Pusat investasi merupakan salah satu dari jenis pusat pertanggungjawaban, yang mana bertugas mengatur investasi guna mencapai laba seoptimal mungkin. Fokus dari pusat investasi menyangkut pengelolaan laba yang terdiri dari pendapatan dan biaya, serta mengolah aset yang dipergunakan guna mendapatkan laba. Pengukuran pada pusat investasi ini adalah dengan membandingkan prestasi laba yang diperoleh dengan aset atau investasi yang dipergunakan. Dengan adanya pusat investasi ini berguna untuk menyediakan segala informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan mengenai investasi yang digunakan manajer divisi. Di samping itu juga dapat memotivasi manajer untuk membuat keputusan yang tepat dan membandingkan prestasi antar divisi untuk menentukan alokasi sumber ekonomi. Ukuran kinerja investasi. A. ROI, Return on Investment. Salah satu indikator tingkat profitabilitas yaitu Return on Investment, ROI, yang merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sebagai pengembalian dari setiap rupiah satu investasi yang dilakukan dalam aktiva usaha. Semakin besar laba yang dicapai, semakin tinggi ROI. Yang B. Residual Income atau RI atau Economic Value Added atau singkat EVA. Istilah EVA pertama kali dipopulerkan oleh G. Bennett Stewart dan Joel Mr. Stair. EVA merupakan suatu metode untuk menentukan apakah perusahaan telah menciptakan nilai ekonomis yang di atas atau di bawah dari biaya modal yang dimiliki perusahaan dalam pengoperasian kekayaan yang dimilikinya. Bentuk pusat investasi. Bentuk pusat investasi adalah kantor pusat perusahaan atau unit, bisnis strategis maupun divisi yang diberi wewenang atau kebijakan maksimum dalam menentukan keputusan operasi yang tidak hanya berjangka pendek, tetapi juga tingkat atau besarnya dan tipe atau jenis investasi. Masalah yang timbul pada pusat investasi adalah berkaitan dengan pengukuran dan tolak ukur prestasi pusat investasi. Informasi dari pusat investasi dapat digunakan memotivasi manajer divisi dalam 1. Menghasilkan laba yang memadai dengan wewenang mengambil keputusan tentang sumber ekonomi dan fasilitas fisik yang digunakan. Kedua, mengambil keputusan untuk menambah investasi bila investasi tersebut memberikan kembali atau return yang memadai. Yang ketiga, mengambil keputusan untuk melepas atau mengurangi investasi yang tidak memberikan kembalian atau return yang memadai. Selanjutnya yaitu klarifikasi investasi. Menurut standar akuntansi keuangan nomor 13 paragraf keempat, investasi dibagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimasukkan untuk dimiliki selama 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Umumnya, investasi ini dilakukan dalam bentuk saham, obligasi, hipotek, maupun sertifikat deposito dan surat-surat berharga lainnya. Yang kedua yaitu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang dimaksud untuk dimiliki selama lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode akuntansi. Umumnya, investasi jangka panjang dilakukan dalam bentuk saham, obligasi, properti, dan harta yang tidak bergerak lainnya.
Sedangkan menurut Mulyadi, membagi investasi menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu investasi yang tidak menghasilkan laba, 2. Investasi yang tidak dapat diukur labanya, 3. Investasi dalam penggantian perlengkapan, dan 4. Investasi dalam perluasan usaha. Materi selanjutnya yaitu tujuan pembentukan pusat investasi. Yang pertama yaitu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi seorang investor dalam berinvestasi di dalam sebuah perusahaan untuk melakukan keputusan yang tepat. Yang kedua, membantu manajer dalam mengukur prestasi divisi sebagai kesatuan yang berdiri sendiri. Yang ketiga, menghasilkan laba yang memadai dengan keleluasaan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomik dan fasilitas fisik yang digunakan. Yang keempat, memberikan jaminan terhadap seorang manajer dalam mengembangkan bisnisnya. Yang kelima, mengambil keputusan untuk melepas investasi yang tidak memberikan kembalian yang memadai. Dan yang terakhir adalah menyediakan alat perbandingan prestasi antar divisi untuk menentukan alokasi. Elemen aktiva penentu dasar investasi. Yang pertama yaitu kas, yang kedua yaitu piutang, yang ketiga yaitu persediaan, yang keempat yaitu modal kerja secara umum, yang kelima yaitu aktiva tetap. Materi selanjutnya yaitu cara menghitung perhitungan investasi. Pada tabel yang tertera di gambar, pada tahun pertama 2007, dengan investasi awal tahun 100 juta dan pendapatan bunga majemuk, yaitu 12%, yang berarti dikali 100 sama dengan 12. Dan investasi akhir tahun ketemu 112 yang berasal dari investasi awal tahun ditambah dengan pendapatan bunga. Sehingga pada tahun kedua yaitu 2008, investasi awal tahun diambil dari hasil investasi akhir tahun pada tahun pertama. Maka perhitungan investasinya yaitu IN atau investasi pada tahun ke-N sama dengan I0, investasi pada tahun ke-0 dikali dalam kurung 1 plus I atau tingkat bunga dikali N atau jangka waktu, yang berarti investasi pada tahun ke-N sama dengan investasi pada tahun ke-0 dikali dalam kurung 1 ditambah 1 I atau tingkat bunga yaitu 12% dikali N atau jangka waktu yaitu 5 tahun. Untuk pengambilan keputusan investasi, semua arus kas yang diperkirakan akan diterima dan dikeluarkan selama umur investasi harus dinyatakan nilainya pada nilai tahun ke-0. Dengan kata lain, harus dihitung nilai tunainya agar dapat diperbandingkan. Rumus perhitungan nilai tunai adalah NT atau nilai tunai sama dengan AK atau arus kas sama dengan 1 dalam kurung 1 plus I atau tingkat bunga dikali N atau jangka waktu. Baik, itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami tentang pusat pertanggungjawaban, pusat investasi. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.